Kami membawa hidup kami, hati kami, penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami memasuki bulan yang ke-11 di tahun ini. Terima kasih 10 bulan telah berlalu. Banyak yang Tuhan sudah lakukan, perbuat dalam kehidupan kami. Engkau menyertai, memelihara, memberkati kami. Dan kami bersyukur kepadamu. Kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, menyiapkan hati kami untuk dituntun, diajar, bahkan ditegur dengan kasih oleh Tuhan. Bentuk kami melalui firman-Mu, dan kami percaya kalau kami mengingat, merenungkan, melakukan firman-Mu, Tuhan akan mengubahkan hidup kami, dan kami mendapatkan semua janji-janji Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Sama-sama yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Selamat pagi semuanya, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Nah, tema 1 bulan ini tentang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu tentang doa. Saya kasih tema, boleh tampilkan. Temanya kita harus berdoa, ya. Kok katanya harus berdoa, Pak? Ya, karena kesannya tuh kayak beban gitu buat kita, ya. Ya, kalau kita melihat bahwa itu satu kewajiban dan itu beban, ya jadi beban buat kita. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain bahwa ini adalah perintah Tuhan untuk kebaikan kita dan kita menyadari bahwa memang kita harus berdoa, kita perlu berdoa, kita butuh berdoa, itu bukan lagi beban tapi merupakan suatu sukacita. Karena kita tahu manfaat dari doa itu apa. Nah, sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang doa, ya. Saya karena banyak materinya, saya akan khotbah juga minggu depan, nyambung dari apa yang disampaikan hari ini. Jadi kalau saudara ingin dapat pengajaran lengkap tentang doa, minggu depan datang lagi, pada pagi ya, karena sore minggu depan Pak Sem yang sharing firman. Saya pagi ini dan sore nanti di Tunas. Baik, temanya kita harus berdoa. Ini satu kata wajib kita, ya, artinya tidak ada yang terkecuali, bukan saya, bukan hanya Bu Dewi atau para pendeta yang wajib berdoa, tapi kita semua orang percaya, orang Kristen tuh harus berdoa. Katakan kita harus berdoa, ya, kita harus berdoa. Ini satu perintah yang menjadi kewajiban dan juga kebutuhan kita untuk berdoa. Nah, saya akan mengajar supaya saudara mengerti bahwa kita harus menjadi pribadi yang berdoa. Supaya kita jadi pribadi yang kuat, katakan kuat. Ya, kita jadi pribadi yang kuat, kemudian kita menjadi pribadi yang bertumbuh, rohani kita menjadi dewasa, dan kemudian kita hidup berkemenangan. Nah, ini semua sangat besar pengaruhnya apakah kita berdoa atau tidak. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik ini sangat penting tentang doa ini. Karena itu mungkin 45 menit, 1 jam ke depan, saya minta saudara betul-betul bisa fokus. Saudara, kita akan bicara tentang doa, satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, sangat mempengaruhi pertumbuhan rohani kita, sangat mempengaruhi kehidupan kita, sangat mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan, cara kita memandang persoalan, cara kita menyelesaikan persoalan dan segala sesuatunya. Itu sangat dipengaruhi oleh apakah kita berdoa atau tidak, saudara. Nah, kalau saudara rindu diberkati, ayo fokus saudara ya. Markus pasal 14 ayat 38. Tadi Pak Abed sudah kasih satu ayat juga, ayat yang paling singkat ya di Tesalonika. Dikatakan tetaplah berdoa. Kata tetap itu artinya selalu, senantiasa. Bukan doa, enggak doa, bukan. Kata tetap tuh doa terus. Nah, makanya Tuhan bilang kita harus selalu berdoa. Amin. Ya, dalam Markus 14 ayat 38, saudara bisa lihat di situ. Kita baca sama-sama ya. Markus 14 ayat 38. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, ini merupakan satu ayat
yang mengingatkan kita, tapi juga memberi perintah kepada kita. Dikatakan berjaga-jagalah, waspada, dan berdoalah. Jadi orang yang berjaga-jaga itu, pasti dia juga berdoa, saudara. Kalau cuman berjaga-jaga saja, namanya siskamling, ronda. Saudara. Ya, security itu berjaga-jaga, tapi enggak berdoa. Kalau kita orang Kristen disuruh berjaga-jaga dan berdoa. Lalu dibilang begini, supaya apa? Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jangan jatuh, masuk dalam pencobaan biasa kita hadapi. Tapi kalau jatuh, artinya kita tuh kalah, saudara. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh, spirit kita penurut, tapi daging lemah. Kita seringkali kalah karena kita tidak melatih tubuh dan jiwa kita untuk berdoa. Sehingga lemah. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris yang bagus. Easy Reading Version bilang begini. Stay awake and pray for strength against temptation. Stay awake itu tetap bangun, artinya waspada, berjaga-jaga, and pray for strength. Berdoalah untuk mendapat kekuatan melawan temptation ini, godaan, saudara. Bisa juga disebut cobaan. Jadi kita tuh harus jangan tidur, jangan malas, jangan lengah, tapi tetap waspada, alert gitu ya. Sigap dan berdoa supaya mendapat kekuatan, katakan dapat kekuatan untuk menghadapi, melawan godaan ataupun cobaan ataupun pergumulan atau masalah. Lalu dibilang begini, your spirit wants to do what is right. Rohmu ingin melakukan apa yang benar, yang baik. But your body is weak. Tapi tubuhmu, dagingmu lemah. Karena itu Tuhan suruh kita berdoa. Supaya kita mendapat kekuatan. Supaya kita itu waspada. Supaya kita hati-hati. Supaya kita bijaksana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat ini aja sebenarnya banyak hal yang bisa kita dapatkan. Hari ini dan 1 bulan ini Tuhan ingin kita tuh belajar. Kita sadar, kita mengerti, kita harus berdoa. Karena itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi rohani kita, mempengaruhi cara kita meresponi sesuatu, menjalani sesuatu, menyikapi segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, mempengaruhi suasana hati dan pikiran kita. Makanya kita suka bilang kan, tuh gak doa sih. Tuh. Kita harus berdoa, katakan kita harus berdoa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Ya, kalau kita baca Matius, Markus, ayat ini adalah perintah Tuhan kepada 3 murid yang Tuhan bawa. Lalu Tuhan kasih tahu, muridnya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan juga perintah Tuhan buat kita. Ya, ayat yang barusan kita baca ini. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, roh memang penurut tapi daging lemah. Ini perintah Tuhan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Kita adalah murid Tuhan, katakan amin. Ya, supaya kita berdoa. Dan kita bersyukur, saya sering kali ngomong, bahwa kita punya Tuhan yang gak cuman kasih perintah. Tapi kita punya Tuhan yang kasih perintah, dan juga kasih teladan, kasih contoh. Dia juga melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Coba nanti saudara pulang, coba renungkan. Tuhan kasih perintah ini, Tuhan lakukan enggak? Tuhan kasih perintah ini, Tuhan lakukan enggak? Tuhan kasih perintah ini, Tuhan lakukan enggak? Semuanya Tuhan lakukan. Dia suruh kita mengampuni. Waktu disalib, dia mengampuni saudara. Tuhan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan. Betul? Ya? Tuhan suruh kita murah hati, kita pernah belajar bulan lalu. Dia juga murah hati, dia suka memberi makan kepada 4.000, 5.000 orang. Dia murah hati, dia menyembuhkan orang, ya dia menolong orang, dia melepaskan yang terikat. Dia murah hati. Sama ketika Tuhan suruh kita berdoa, Tuhan Yesus juga memberikan contoh dan teladan, dia suka berdoa saudara.
Jadi kita bersyukur punya Tuhan yang namanya Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia nggak cuma suruh-suruh, tapi dia juga kasih contoh dan dia lakukan. Nah, Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. 100% Tuhan, tapi juga 100% manusia. Sama kayak saudara dan saya. Hanya beda dia tidak berbuat dosa. Saya pernah jelaskan berkali-kali kenapa Tuhan turun jadi manusia. Bukan jadi gajah yang besar, yang kuat, atau jadi singa yang ganas, yang ditakuti. Bukan. Tuhan turun menjadi manusia supaya pertama dia bisa berhubungan dengan kita. Bisa dekat dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Yang kedua, supaya kita bisa mencontoh bagaimana hidup seorang manusia yang benar dari kehidupan Yesus. Nah, Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia sama seperti kita, ya. Dalam keberadaan Yesus sebagai manusia, Yesus juga merasa juga khawatir, Yesus juga merasa sedih, Yesus juga bisa ketawa, Yesus juga bisa marah, saudara. Hanya beda dia tidak bikin dosa. Nah, dalam keberadaan sebagai manusia, Yesus memberi contoh bahwa dia suka berdoa. Nah, ayat-ayat di firman Tuhan banyak sekali. Nah, saya ambil 2 saja. Ayat firman yang memberikan tulisan bahwa Yesus itu berdoa sebagai manusia. Yuk kita baca sama-sama. 2-3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kemudian Markus 6:46, kita baca lagi 2-3. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus suka berdoa. Yesus senang berdoa. Dan kita harus mencontoh cara hidup Yesus. Yaitu kita juga harus senang, suka dan selalu berdoa, saudara. Waktu Yesus mengalami kekhawatiran, ketakutan, malam sebelum dia disalibkan, sebagai manusia, dia juga mengalami ketakutan. Maka dia datang kepada Bapa. Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, maka lalukanlah itu. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus juga datang berdoa kepada Bapa. Menyampaikan perasaannya, isi hatinya, kekhawatirannya, ketakutannya kepada Bapa. Tapi dia menyerahkan keputusan semuanya kepada Bapa di surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan contoh kepada kita supaya kita berdoa. Amin. Karena itu kalau Yesus memberi contoh dan juga perintah, kita harus berdoa, maka kita harus berdoa, saudara. Katakan sama-sama, kita harus berdoa. Ada satu ayat dalam Yakobus, firman Tuhan berkata begini, Yakobus 4:2b sampai 3. Ayo kita baca sama-sama, 2-3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, ya. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ayat ini mengingatkan juga dan mengajarkan kita, ya. Tuhan melalui ayat ini juga mengingatkan, mengajar dan menegur kita bahwa kita tuh tidak dapat apa-apa karena kita tidak berdoa atau karena kita salah berdoa. Tuhan suruh kita introspeksi kehidupan doa kita dan itu juga sekaligus introspeksi bagaimana kehidupan kita dalam dunia ini. Kita dapat enggak apa yang kita butuhkan? Kita dapat enggak jawaban doa? Orang punya masalah itu normal. Kita makhluk sosial, makhluk problematik. Manusia itu selalu punya pergumulan dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Selalu ada masalah. Tapi saya sering bilang begini. Kalau kita berdoa, kalau kita cari Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, semua masalah pasti bisa selesai. Bisa setahun, 2 tahun, pokoknya adalah ujungnya, selesainya. Nanti ada masalah lagi, kita doa lagi, cari Tuhan lagi,
Kita dengar tuntunan Tuhan lakukan, selesai lagi. Saya juga selalu mengalami masalah, tapi selalu selesai karena kami suka berdoa. Karena kami dengar-dengeran sama Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Nah sambil saudara dengar firman ini, saudara introspeksi. Tuhan bilang kamu tidak dapat apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Jelas, saya yakinin ayat ini. Orang yang tidak berdoa, dia tidak dapat apa-apa. Ini firman Tuhan loh. Atau kamu doa juga, tapi kamu salah berdoa, kata Tuhan. Karena apa yang kamu minta, kamu inginkan, hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Orang Kristen banyak yang tipe ini. Nih, salah berdoa. Karena yang diminta adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Dan kehidupan orang yang salah berdoa ini memang tidak sinkron dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang begini sama kita, biarlah hidupmu berpadanan dengan panggilan. Panggilan sebagai orang percaya, panggilan sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus. Berpadanan itu artinya sesuai. Biarlah hidup saudara saya berpadanan. Kita sebagai orang Kristen hidupnya benar, taat, setia, dekat, intim sama Tuhan. Tapi seringkali kita hidup gak berpadanan, lalu kita datang minta sama Tuhan, pasti hidupnya, pasti permintaannya juga gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Besok minggu depan saya akan kasih ayat, Tuhan bilang begini, bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita, jika apa yang kita minta itu berkenan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu Tuhan janji saudara. Nah, jadi saudara, ayat ini sangat benar. Saya dapat itu bagus banget, I got nothing. Aku tidak dapat apa-apa. Saudara coba refleksikan kehidupan doa saudara. Lalu dengan kehidupan yang saudara alami. Saudara ngalamin terobosan enggak? Ngalami jawaban doa enggak? Ngalami mujizat enggak? Ngalami enggak hal-hal yang saudara minta didoakan, yang saudara doakan dijawab oleh Tuhan? Coba saudara introspeksi. Dan saya yakinkan kalau kehidupan saudara muter-muter terus di masalah, gak ada jalan keluar, menderita terus, susah terus, miskin terus, bergumul terus, saya pastikan saudara tidak berdoa. Atau berdoa juga saudara salah berdoa. Karena itu mari kita belajar supaya kita bisa berdoa dengan benar dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara mari kita lihat pelajaran pertama. Apa itu doa? Ya. Nih, saya jelaskan sama saudara. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, doa adalah permohonan, permintaan dan harapan, dan juga pujian kepada Tuhan. Itu doa, saudara. Benar. Doa adalah permohonan dan pujian kepada Tuhan. Tapi arti doa tidak sekedar menaikkan permohonan dan pujian kepada Tuhan. Saya akan berikan penjelasan lebih detail supaya saudara mengerti apa arti doa. Ya, yang pertama, doa adalah sebuah tindakan, katakan tindakan, untuk membangun hubungan atau komunikasi dengan Tuhan. Itu doa. Tadi benar, Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata doa itu adalah permohonan, ya, permintaan, dan juga pujian kepada benar. Tapi lebih detailnya ini, doa adalah sebuah tindakan, langkah, ya, sebuah gerakan, usaha untuk membangun hubungan dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Ya, doa menjadi sarana dan cara kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, dalam doa kita menyampaikan syukur kita, isi hati kita. Ya, itu ada ucapan syukur, ada pujian, ada kekaguman kita, ada kasih kita kepada Tuhan. Makanya waktu kita berdoa, Tuhan kasih cara begini, doa yang benar.
Naikkanlah segala permohonanmu, segala doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan cuma minta. Biasanya kita diajarkan tuh ucapan syukur. Makanya saya minta Pak Andi waktu pimpin doa Unity, yuk kita bersyukur dulu sama Tuhan. Ya, kita sampaikan dulu pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini. Tadi kayak berdoa ketika memulai firman, Tuhan terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk pertolongan, untuk mujizat. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Engkau baik. Kita bersyukur. Lalu kita menaikkan juga pujian kita kepada Tuhan. Pengagungan kita. Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau ajaib. Engkau luar biasa Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Itu pengagungan kita. Lalu kita menyampaikan juga pernyataan iman kita. Engkaulah Tuhanku, satu-satunya Allah dan Juru Selamatku. Engkaulah pencipta langit dan bumi yang berdaulat atas segalanya. Bisa nangkap perbedaannya ya. Tadi pujian, ya, pengagungan, lalu pengakuan, confession, pengakuan. Kita sampaikan bagaimana kita mengakui Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Baru kita naikkan request kita, permohonan. Dan akhirnya Tuhan, kami juga berdoa untuk, kita berdoa untuk keperluan-keperluan kita, permohonan kita. Makanya doa itu harus tahu cara yang benar, supaya Tuhan juga berkenan. So bisa bayangin gak anak saudara? Siapa di sini punya anak? Angkat tangan. Ya, misalnya nih Pak Agus nih, ya, anaknya 4 ya Pak ya. Pak Bet, datang anaknya, tiap datang nih, selalu minta duit. Minta duit terus. Pertama sih dikasih, tapi diperhatiin lama-lama. Tiap datang minta duit terus. Tidak pernah mau datang bilang, Pak, makasih ya Papa baik. Makasih ya Papa sudah pelihara aku. Makasih ya Papa luar biasa. Tidak ada lagi Papa di dunia seperti Papa. Tidak ada. Dia datang cuma minta duit, habis kasih duit pergi gitu loh. Gemes juga kan? Tapi kalau anak tuh datang, dia datang nempel-nempel. Papa, ya, Papa baik deh. Papa hebat, luar biasa. Papa ganteng deh. Udah usah diminta, pasti keluar duitnya. Betul? Mama, aduh mama, dicubit-cubit gini. Mama ini semok banget dagingnya. Waduh, montok banget mama. Mama manis deh. Luar biasa, wangi, walaupun bau bawang ya. Pasti itu mamanya langsung kasih duit. Nah, kira-kira hati Bapak itu seperti itu, saudara. Makanya kita harus baca firman supaya kita tahu cara berdoa yang benar. Amin. Ya. Jadi doa itu adalah sebuah tindakan membangun hubungan, komunikasi dengan Tuhan, dan kita harus mengerti cara berdoa yang benar, ya. Bukan cuma minta dan minta, saudara. Waktu berdoa kita menyampaikan isi hati kita. Syukur, pujian, pengagungan, cinta kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Saya suka bilang, Tuhan, aku ingin Kau lebih lagi dari segalanya. Aku rindu, aku ingin dekat sama Tuhan. Tuhan sertai aku dong. Aku ingin berjalan bersamamu karena aku percaya kalau Tuhan besertaku, keadaanku baik-baik saja. Saudara, sampaikan itu sama Tuhan. Ya, itulah cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ada pujian. Saudara, bagaimana kita membangun hubungan yang lebih intim, lebih dekat dengan seorang sahabat? Apakah kita terus minta? Dia nggak mau dekat sama kita. Kalau saya sama Pak Agus misalnya, sama Pak Abed, sama Pak Andi, selalu nuntut. Ditinggalin saya, saudara. Amin. Ditinggalin saya. Tapi mari kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan melalui doa dan cara yang benar dalam berdoa. Ya, kita mengungkapkan kekaguman, syukur, pujian, cinta kita, kerinduan pada Tuhan. Dan dalam doa juga kita mengungkapkan perasaan kita. Mungkin kita lagi sedih,
Kita lagi merasa khawatir, ada ketakutan, kekecewaan, apapun perasaan kita. Ya boleh-boleh saja dalam doa kita ngomong. Doa saudara. Doa sama Tuhan. Ungkapkan isi hatimu. Ungkapkan pergumulanmu sama Tuhan. Silakan. Saudara pernah dengar cerita tentang Hana? Hana dan Penina. Hana itu istri tua. Mandul. Lalu suaminya punya istri kedua namanya Penina. Punya anak saudara. Lalu dia sedih hati karena dia mandul gak punya anak. Itu bicara harga diri. Perempuan yang mandul itu dianggap gak punya harga diri. Gak ada gunanya. Suaminya kelihatan lebih sayang sama istri muda yang bahkan udah punya anak. Hana tuh hatinya kecewa, galau, sedih. Tapi kita boleh belajar dari Hana. Makanya banyak orang anaknya dikasih nama Hana. Supaya punya karakter seperti Hana. Hana itu kalau dia kecewa, waktu dia kecewa, sedih, galau, dia nggak cerita sama mamanya, dia nggak cerita sama kawan-kawannya. Dia lihat suaminya lebih sayang sama Penina, istri muda. Dia juga nggak bilang sama tetangganya, suamiku lebih sayang loh sama yang bini muda. Dia nih pilih kasih loh, enggak saudara. Alkitab mencatat apa? Hana berdoa kepada Tuhan. Dan waktu dia berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia menangis sampai imam yang melihat dia pikirin dia mabuk. Karena siang hari dia nangis doa sama Tuhan. Dia nangis. Nangis itu melambangkan kesungguhan hatinya. Dia betul-betul berharap sama Tuhan. Dia sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Dia mengerang, menangis saudara. Nah kita mencatat. Tuhan mendengar, Tuhan mengingat. Doa yang seperti ini yang Tuhan mau lihat, mau dengar dari setiap kita. Dia bilang, Tuhan, aku mandul. Aku pingin punya anak. Aku sedih, mandul. Suamiku kelihatan lebih sayang sama istri muda. Aku dicuekin. Tuhan, buka kandunganku. Tuhan kasih aku anak. Lalu dia bernazar, saudara. Dia bernazar. Dia bilang, kalau Tuhan kasih aku anak. Anak pertama ini, aku akan kasih untuk melayani Tuhan. Saudara tahu? Doa yang begini Tuhan mau dengar dan Tuhan mau jawab. Lalu Tuhan jawab doanya. Alkitab mencatat waktu dia berhubungan suami istri dengan suaminya. Tuhan buka kandungan dia hamil. Itulah Nabi Samuel itu kalau gak salah. Seorang nabi besar bagi bangsa Israel. Dan saudara tahu firman Tuhan yang berkata bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih besar dari yang dapat kita pikirkan dan doakan. Dia gak cuma dapat satu anak saudara. Alkitab mencatat kalau gak salah dia tambah Tuhan kirim lagi, kasih lagi anak 3 atau 4 anak tambahan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara bisa tebak gak ujung cerita Alkitab kalau ceritanya Hana tidak berdoa? Kira-kira dia dapat gak anak? Gak dapat saudara. Kalau dia nggak datang sama Tuhan, dia nggak berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan, kira-kira dia dapat anak nggak? Nggak. Kalau dia cuma ngomel-ngomel sama Tuhan, Tuhan sih, kenapa Tuhan nggak adil? Kenapa Tuhan bikin aku mandul? Kalau dia cuma mengkomplain tentang kehidupannya, ngomel sama Tuhan, nyalain Tuhan. Atau mungkin waktu itu kan belum bisa ada tes kesuburan ya, nggak seperti sekarang. Kamu sih, dia tunjuk-tunjuk suami, kamu sih yang mandul. Suaminya bilang kamu yang mandul, ribut terus. Bisa bayangin nggak ending ceritanya? Bisa. Suasana hancur, mungkin diceraikan, dia tetap nggak punya anak. Tapi cerita tentang Hana ini,
Bicara tentang bagaimana kalau kita mengalami hal-hal seperti Hana. Mungkin kita nggak mandul secara keturunan, tapi mandul secara keuangan. Mandul dalam pekerjaan, bisnis. Seret saudara, tertutup pintu. Ini kan kalau mandul itu tertutup peranakannya, kandungannya. Mungkin ada kemandulan-kemandulan dalam hidup kita. Kalau engkau sekarang merasa ada kemandulan-kemandulan seperti itu, engkau mengalami pergumulan, mari datang kepada Tuhan. Sebuah tindakan untuk membangun hubungan, komunikasi, datang dengan Tuhan. Jangan cuma minta, tapi puji Dia, agungkan Dia, sampaikan imanmu, katakan Tuhan, aku datang kepadamu, karena aku percaya Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib, mujizat pasti terjadi kalau Engkau berkenan untuk menolong aku. Dan Tuhan adalah Tuhan Bapa yang baik. Bapa yang selalu ingin memberkati, ingin menyembuhkan, ingin memulihkan, ingin menolong, ingin mempromosi kita. Dia selalu membuka tangannya yang penuh dengan berkat itu, penuh dengan mujizat itu, untuk memulihkan kita, untuk menolong, memberkati kita. Masalahnya kita berdoa enggak? Kita datang enggak? Tuhan sangat sayang, Tuhan kerinduan seorang Bapa, apalagi Bapa di surga, adalah memberkati kita anak-anaknya. Betul enggak? Saya punya anak 3 saudara, saya sering ngomong. Kami selalu punya keinginan, dorongan, kerinduan untuk memberikan apapun yang terbaik buat anak-anak kami. Saya percaya. Contoh yang saya tahu, Pak Agus saja. Pak Agus, kita berhadapan ya, Pak Agus lagi nih. Anak yang paling besar, Meli, mau kedokteran. Sudah masuk, bayar mahal. Di universitas swasta, udah bayar. Masuk negeri, ya udah angus-angus, pokoknya masuk yang terbaik. Sudah bagus, yang bagus. Bapa di surga lebih lagi. Persoalannya kita mau datang gak sama Tuhan dalam doa kita. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, doa adalah sebuah tindakan membangun hubungan atau komunikasi dengan Tuhan. Datang, ungkapkan segala permohonanmu. Ada seorang wanita seperti Hana, yang saya kenal baik. Namanya Sari Dewi, istri saya. Ya, saya ada hari ini karena istri saya berdoa buat saya. Waktu kami baru kawin, saya masih suka lakukan hal-hal yang jahat. Suka judi, keluar malam, ngobat, main perempuan, mabok, saudara. Istri saya nggak pernah cerita sama papa mamanya, sampai papa mamanya meninggal, istri saya nggak pernah cerita tentang kejelekan saya. Gak pernah cerita sama kakak beradiknya, gak pernah juga komplain sama mama saya. Istri saya, kalau saya pergi, ini kesaksian dia. Di kamar dia nangis sama Tuhan, dia nangis. Dia berdoa buat saya. Dia juga gak marah-marahin saya, brengsek kamu, suami apaan kamu keluar malam, selingkuh, ngobat, judi, ngabisin, gak pernah. Bu Dewi tidak pernah, jangankan satu kalimat, satu kata saja tidak pernah ngomong buruk di hadapan saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara bersyukur untuk seorang ibu gembala yang jadi panutan buat saudara. Bu Dewi tetap layani saya dengan baik, hormati, jaga martabat saya sebagai suami. Tidak ceritakan keburukan saya ke yang lain-lain. Dia curhat sama Tuhan seperti Hana. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kita dapat pikirkan dan doakan. Mungkin Bu Dewi waktu itu cuma doa gini, Tuhan biar Ferry bertobat. Bu Dewi gak pernah doa, Tuhan jadikan dia pendeta, gak pernah. Saya percaya istri saya gak pernah doain, gak ngebayang juga. Tapi bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari yang dapat kita pikirkan dan doakan. Tuhan lihat hatinya. Tuhan tidak cuma ubah saya, tapi Tuhan pakai saya
jadi hamba Tuhan, jadi gembala saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ayo saudara, ayo. Tuhan mau berkati kita, Tuhan mau tolong, pulihkan, Tuhan mau promosi kita. Ya, Tuhan mau berikan yang terbaik. Mari datang sama Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan dengan doa saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah doa saudara. Ya, dan waktu kita berdoa juga menjadi sarana bagi Tuhan untuk bicara kepada kita. Jadi waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita menyampaikan isi hati kita, kekaguman, syukur kita, iman kita, permohonan kita, itu enggak cuma satu arah kita kepada Tuhan, tapi itu juga Tuhan mau pakai sebagai sarana untuk Tuhan bicara sama kita, saudara. Di dalam doa itu, di waktu kita berdoa, waktu kita datang menghampiri Dia, waktu kita fokus sama Dia, waktu kita buka hati, buka pikiran, waktu kita buka telinga kita ngomong sama Tuhan, Tuhan juga mau ngomong sama kita, saudara. Tuhan juga mau ngomong sama kita. Tuhan juga mau menyampaikan tuntunannya, Tuhan mau kasih penghiburan, Tuhan mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih rahasia-rahasia kepada kita, Tuhan mau kasih kekuatan kepada kita. Waktu kita berdoa, Tuhan tuntun kita, beri hikmat, beri wisdom, kebijaksanaan. Tuhan mau kasih tuntunan, kasih jalan keluar, kasih petunjuk. Waktu kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Saya suka berdoa, saudara. Saya punya teman Pastor Matthew, pernah datang 2 kali di sini, orang India, sekarang di KL. Saya kenal dia tahun 97, 98. Waktu dia suka ke Jambi, kami pernah satu mobil ke Palembang, sampai sekarang masih kontak berapa kali ke sini. Saya ingat betul di mobil. Di mobil, kami ngobrol. Saya bilang sama Pak Matthew, Pak, saya ini bukan pendoa syafaat. Yang bisa doa 1 jam, tiap pagi doa, bangun jam 5 pagi saya doa, rutin gitu, enggak. Mungkin ada orang-orang yang bisa bangun pagi jam 5 pagi berdoa. Ya silakan, bagus. Karena Yesus juga mengajar, bangun pagi berdoa. Lalu Pak Matthew bilang begini sama saya. Ya gak apa-apa Pak. Karena saya bilang sama dia begini, saya bukan orang yang bisa bangun pagi berdoa 1 jam. Tapi Pak, kalau saya udah bangun Pak, saya selalu berusaha untuk kontak sama Tuhan. Saya selalu berusaha untuk connect sama Tuhan. Tidak hanya kontak, tapi connect, berhubungan dengan Tuhan. Saya lagi nonton TV, saya lagi nge-gym, saya lagi kerja, saya lagi ngobrol sama orang, saya lagi di jalan. Saya selalu berusaha connect sama Tuhan, berhubungan sama Tuhan. Karena Tuhan itu setelah kita diselamatkan, Tuhan membuka tabir itu. Dan Tuhan memberikan kita satu cara yang paling gampang untuk bertemu dengan Tuhan, connect, yaitu berdoa. Kita berdoa, bahasa roh. Saya kalau lagi ada sesuatu dalam hati berdoa, saya lagi ngomong sama orang, dia lagi ngomong nih, saya doa bahasa roh. Bahasa roh. Saya lagi meeting sama orang, lagi negosiasi, saya bahasa roh. Minta Tuhan tolong. Jamah dia, meetingnya lancar. Selalu saudara. Apalagi dalam saat-saat yang genting. Saya connect sama Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Nah waktu kita connect sama Tuhan. Maka mengalirlah hikmat. Mengalirlah pengurapan. Mengalirlah tuntunan petunjuk dari Tuhan. Mengalirlah penghiburan. Mengalir kekuatan. Mengalir juga mujizat bagi kita. Makanya kita perlu berdoa, kita harus berdoa, datang sama Tuhan. Amin. Ya, datang sama Tuhan. Saya lagi sama-sama katakan, kita harus berdoa. Ya, apa itu doa? Sebuah tindakan membangun hubungan, komunikasi dengan Tuhan. Mari kita lanjut. Yang kedua, tepuk tangan dulu semuanya. Doa adalah sebuah tanda bahwa kita percaya
Tuhan ada. Dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, itu tandanya kita percaya Tuhan itu ada. Dan tandanya kita memang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya kita berdoa. Amin. Tadi yang kakak saya yang nomor 2, Linda, dia nggak percaya ada Tuhan. Kalau tanya, kau percaya nggak bang? Ngomong Jambi ya. Kau percaya nggak Tuhan ada? Pasti dia bilang percaya. Tapi itu cuma mulut aja. Karena tidak disertai dengan cara hidup. Ya, Alkitab berkata, pohon itu dikenal dari buahnya. Amin. Ya. Tiap orang bisa berkata dia Kristen. Tapi apakah dia betul-betul Kristen? Lihat buah hidupnya. Lihat cara hidupnya. Dan salah satu tanda, salah satu ciri bahwa orang itu Kristen atau tidak, ya lihat aja kehidupan doanya. Dia suka berdoa atau tidak. Gitu loh. Nah, doa adalah sebuah tanda bahwa kita percaya bahwa Tuhan ada. Dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu ada. Sangat-sangat percaya. Makin hari makin percaya. Dan saya sangat bergantung kepada Tuhan. Apapun saya cari Tuhan. Untuk hal-hal yang sepele menurut orang lain, tidak masalah, saya tetap cari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membatasi kita. Oh, kalau yang ringan-ringan jangan cari aku. Tidak pernah cari, kasih tahu ayatnya sama saya. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Kita bisa minta segala sesuatu dari yang berat, sangat berat, sampai yang sepele kepada Tuhan. Dan dia dengan senang hati akan menolong kita. Karena dia sayang kita anak-anaknya. Gak ada yang terlalu ringan dan tidak ada yang terlalu berat di hadapan Tuhan. Amin. Apa saja saudara, saya makin hari makin percaya dan makin tergantung. Jadi apa-apa saya cari Tuhan. Waktu saya kuliah S1, ada pelajaran etika Kristen. Etika lah pokoknya. Itu dosennya marah sama saya. Dosennya dari Jakarta marah sama saya. Karena saya bilang begini, Pak, saya tuh Pak ya, kesaksian Pak saya bilang. Saya tuh kalau ke mall Pak, saya doa Tuhan, Tuhan carikan aku parkir. Dan selalu Pak, sering kali, kalau 100% ya 96-97% habis saya doa, selalu saya dapat parkir Pak. Kalau mall lagi penuh gitu hari Minggu, weekend, saya doa Tuhan, God, Lord, Jesus, I need your help. I need a parking slot. Saya ngomong bahasa Inggris lah, bisa belajar-belajar dikit lah bahasa Inggris. Aku butuh Tuhan, minta parkir dong. Tiba-tiba ada yang keluar, bisa masuk saudara. Saya kesaksian ini sama dosen saya, kena marah saya saudara. Kamu tuh ya kelewatan, kata dosen saya. Masa yang segitu aja minta-minta sama Tuhan? Loh, kenapa Pak? Gak apa-apa lah saya bilang. Nah dalam hal itu saya berbeda dengan dosen saya. Tapi menurut saya gak masalah, Tuhan dengan senang hati sampai hari ini gak cuma masalah parkir saudara. Banyak hal yang kecil-kecil aja saya minta sama Tuhan. Menunjukkan saya percaya Tuhan ada. Tuhan ada, dengar doa saya dan saya boleh minta apapun, tidak ada yang terlalu kecil dan besar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ayo mulai berdoa, minta sama Tuhan. Ibu-ibu lagi ngulek, Tuhan kayaknya kurang bawang nih. Nah. Coba tes. Saya kemarin, dengar kesaksian saya. Saya ini sewa gudang, sewa ruko untuk gudang genteng saya. Jadi cuma muat 1 kontainer. Ini kurang lebih 3-4 minggu lalu. Wah ini kesaksian luar biasa. Jadi besok janji kontainer jam 1:30 mau ngantar. Nah di depan ruko saya tuh sempit saudara, banyak parkir mobil. Ada 2 mobil punya orang Batak tuh, kenal, dia tahu saya pendeta, saya telepon. Besok jam 1 tolong dikelirkan ya depan ruko saya ya, karena ada kontainer mau parkir, mau bongkar 1-2 hari.
Siap. Nah besoknya saya diinfo bahwa kontainer udah jalan. Saya telepon dia, udah dipindahin, sudah. Saya datang lama Bu Dewi. Begitu saya datang, memang clear saudara. Tapi ada satu mobil Veloz warna silver. Pas di samping saya 16, dia 17 saudara. Ada satu truk di sini, saya minta sama abangnya pindahin. Kontainer nggak bisa lurus parkir depan. Waduh. Sedangkan kontainer kalau saya suruh pulang, datang lagi, kena biaya ongkos 1 juta lebih. Apa yang saya lakukan? Bu Dewi tunggu depan rukonya, saya satu-satu ke tetangga. Saya fotoin, mobilnya Pak ya, bukan. Mobilnya, saya turun ke bawah, mobilnya. Bukan. Mobil kontainer nggak bisa parkir depan ruko saudara. Gimana? Dia lagi nunggu tuh sopirnya, untung sopirnya baik. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Itu kakak nggak turun. Kira-kira 25 meter Bu Dewi berdiri. Saya naik ke atas setelah nanya di bawah. Saya cuma bilang begini, Tuhan, saya doa gini, simple saudara. Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, tolonglah. Kontainer mau parkir. Suruhlah orang yang punya mobil ini keluar. Saya angkat tangan saya begini saudara. Lalu saya jalan. Bu Dewi ketemu saya bilang gini, Papi, mobil itu pindahin aja supaya kontainernya bisa ngelewatin Veloz ini, lalu mundur. Memang agak jauh dari ruko. Saya pikir oke lah, paling kasih lebih sama yang tukang bongkar. Saudara tahu Tuhan tidak berlama-lama. Waktu saya habis pindahin mobil, saya mau ke sopir kontainer, saya lihat ke sini, tiba-tiba ada bapak-bapak. Saya kan nggak lihat belakang, tiba-tiba nongol. Shoot. Jalan saudara. Begitu saya bilang. Lalu saya bilang Bu Dewi. Tanya. Bu Dewi tanya sama bapak tuh, Pak, bapak yang punya mobil ya? Lalu dia bilang apa? Iya. Tepuk tangan buat Tuhan. Pindahin ya Pak? Dipindahin. Kontainer bisa lewat. So simple saudara. Sederhana banget. Saya cuma bilang gini, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu saat ini. Pindahin mobilnya Tuhan. Suruh orangnya keluar. Nah saudara, saya banyak pengalaman hal-hal seperti itu. Ayo, Tuhan tuh hadir, Tuhan ada. Waktu kita mau cari Tuhan, Tuhan janji, Yeremia 29, ayat 11 bicara tentang rancangan Tuhan. Tapi Yeremia 29, ayat 12, 13, dan 14, janji Tuhan bilang begini, kalau kamu mencari aku, kalau kamu bertanya kepadaku, dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan menemukan aku. Kalau kita datang sama Tuhan seperti Hana, sungguh-sungguh datang dengan iman percaya, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu, mari, kalau kita berkata, aku beriman, aku percaya Tuhan itu ada. Dan kita memang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tunjukkan dengan suka berdoa. Baik doa pribadi, doa bersama. Doa itu ada doa pribadi saudara. Masuk kamar, tutup, pertangan doa pribadi. Ada doa keluarga bersama suami istri, gandengan tangan, anak-anak. Ada doa unity bersama gereja, bersama-sama. Mari kita berdoa, baik pribadi, baik keluarga, atau doa sama-sama. Amin. Nah, mari kita lihat yang terakhir. Mari lihat yang ketiga. Doa adalah tindakan untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi doa adalah sebuah tindakan untuk membangun hubungan, ya, komunikasi dengan Tuhan. Kemudian doa adalah satu tanda bahwa kita percaya Tuhan ada dan kita membutuhkan Dia sepenuhnya. Yang ketiga, doa adalah tindakan untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara, karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mau menyediakan waktu yang khusus untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk berlama-lama,
untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa. Karena berdoa itu hubungannya dengan Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti mau dan sukacita menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita berdoa karena kita mengasihi dan merindukan Tuhan. Kita tidak mungkin, kalau kita tidak mengasihi sesuatu atau tidak mengasihi seseorang, atau tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin siapkan waktu. Kita tidak mungkin mau habisin waktu. Kita tidak mungkin mau sediakan waktu. Ada orang yang suka mancing, senang kali mancing. Dia habisin waktu semalaman di tengah laut, saudara. Ada orang yang suka main golf. Dia habiskan waktu berjam-jam main golf. Ada orang yang suka nonton drama Korea. Nonton berjam-jam karena dia suka. Ada orang yang sayang, cinta, senang sama pacarnya. Oh, dia rela temenin. Waktu saya dulu sama Bu Dewi baru kenal. Kemana saya antar, dia latihan nari saya antar. Padahal cuma duduk aja, karena saya suka, saya sayang dia. Tapi kita nggak mungkin habisin waktu kalau kita nggak sayang. Kita nggak mungkin siapkan waktu kalau kita nggak suka. Betul nggak? Sama, doa menjadi satu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita sukacita, bahkan tidak harus menjadi beban. Kita senang ada dalam hadirat Tuhan. Kita senang berdoa. Kita senang berhubungan dengan Tuhan. Nah sebaliknya, kalau kita nggak mengasihi Tuhan, nggak merindukan Tuhan, dipaksa-paksa doa juga nggak nongol-nongol, saudara. Jadi mohon maaf kalau saya harus ngomong begini. Nggak semua jemaat Immanuel ini mencintai Tuhan. Saya nggak menghakimi, karena dari satu cara saudara mengikut Tuhan saja, saya bisa melihat sampai di mana kasih, kerinduan saudara, keinginan saudara untuk dekat sama Tuhan. Mari kita berubah, amin. Tuhan rindu dekat sama kita. Sebagai Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya, hati Bapa itu dipenuhi dengan kerinduan untuk kita anak-anaknya boleh dekat dengan Dia. Saya punya anak, saudara juga punya anak. Saya bilang sama Erik, Olive, dan Nathan, waktu mereka mulai kuliah di Malaysia. Nanti kalau kuliah di Malaysia, Papi nggak minta apa-apa dari kalian. Dan sampai hari ini pun setelah mereka bekerja, saya bilang sama anak-anak, Papi nggak minta apa-apa sama kalian. Tapi Papi minta satu hal. Lalu mereka tanya apa itu? Saya bilang Papi cuma minta minimal 1 kali sehari kalian telepon Papi. Kalau nggak bisa video call, ya telepon. Karena Papi ingin dengar suara kalian. Papi ingin tahu keadaan kalian. Dan waktu bicara, ngobrol sama kalian, Papi bahagia, Papi Mami bahagia. Mereka mengerti itu. Dan mereka lakukan. Dan waktu mereka video call, Erik kalau pagi dia antar istrinya atau dia mau ke kantor, di mobil dia video call. Bisa 2 kali sehari, bisa 3 kali. Olivia juga pagi cuman say good morning Papi, Olive ada di kantor. Teks WA. Kalau dia kerja di rumah, itu video call pagi-pagi bisa berkali-kali. Dan itu menyenangkan, Nathan juga video call, bisa berkali-kali. Kadang-kadang kami video call grup, saudara. Tidak ada yang lebih membahagiakan saya dan Bu Dewi ketika kami bisa ngobrol sama-sama di telepon, lihat wajah anak-anak kumpul. Dan tahukah saudara, Tuhan juga rindu hal yang sama terhadap kita anak-anaknya. Amin. Ya, Tuhan ingin kita datang sama-sama sebagai satu kumpulan gereja Immanuel. Makanya ada doa unity. Waktu kita sama-sama datang, Tuhan senang, saudara. Atau kita satu keluarga datang sama Tuhan, Tuhan senang. Atau kita punya doa pribadi, berdua sama Tuhan, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kalau kita sayang Tuhan, kita cinta Tuhan, kita rindu Tuhan, kita tunjukkan kerinduan kita. Pasti kita suka berdoa,
Kita punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Dan percayalah, waktu kita datang, kita dapat banyak dari Tuhan. Habis doa itu rasanya lega. Ada sukacita, ada damai, ada kekuatan baru, ada pengharapan baru. Waktu kita berdoa, ada hikmat, ada pengurapan Tuhan. Amin. Mari, saya ajak Bapak Ibu jadi orang yang suka berdoa. Amin.